Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang berbahagia, bertemu kembali dalam majlis ilmu, majlis thalabul ilmi, yang mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah ilmu wawasan kita tentang syariat, dan semakin kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan syariat Islam. Kali ini dalam pertemuan majlis ilmu kali ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana tidak ada taqarrub yang terbaik kepada Allah pada bulan itu, terutama di hari nahar, kecuali menyembelih hewan kurban. Dan dikatakan dalam hadis tersebut bahwa pada hari kiamat hewan kurban itu datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Dia akan datang menolong kita. Dan kecepatan sampainya kepada Allah, darahnya yang hewan yang kita sembelih itu akan sampai kepada Allah sebelum hewan itu roboh ke tanah karena disembelih oleh kita. Kemudian Rasulullah bersabda, fayatibu bihan nafsan, maka hendaklah kamu memperbagus jiwa kalian dengan berkurban. Ya, dalam itu dijelaskan oleh Rasulullah yang diceritakan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Ya. Jadi karena mendekat kepada bulan Dzulhijjah, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, dan di bulan tersebut ada sebuah ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah kurban. Maka insya Allah kita akan membahas tentang fikih kurban. Pembahasan fikih kurban yang kali ini akan dibahas dalam 6 sesi. Sesi pertama adalah hukum dan pengertian kurban. Nah, ini sesi kali ini adalah membahas tentang apa hukumnya dan apa pengertian kurban. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan mengetahui hukumnya, apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunat, dan kita juga akan mengetahui apa pengertian berkurban. Baiklah, kita akan bahas yang pertama adalah tentang pengertian kurban. Kurban di dalam bahasa Arab itu ada dua pengertian, yaitu kurban itu sendiri, dan pengertian yang kedua adalah udhiyah. Walaupun yang lebih populer dalam literatur Islam, dalam kitab-kitab, itu adalah udhiyah, yaitu istilah udhiyah. Baik ya, apa itu kurban? Ya, kurban atau secara bahasa itu adalah isim masdar, kata benda abstrak, yang turunannya dalam bentuk kata kerja adalah koruba yakrubu kurbanan. Artinya adalah dekat atau mendekat. Itu karena kurban atau karena berkurban itu berarti kita taqarrub. Berkurban itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyerahkan persembahan hewan kurban. Maka kemudian diberi nama kurban. Jadi dari kata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk ta'abudi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, istilah kurban dalam literatur Islam juga dikenal dengan kata-kata udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Udhiyah itu diambil dari kata-kata ad-duha, artinya waktu duha. Sebab hewan kurban itu disembelih di waktu duha selepas sholat Idul Adha. Itulah pengertian kurban menurut bahasa. Bisa artinya mendekat atau taqarrub ilallah, bisa artinya adalah duha udhiyah, berkaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban tersebut, yaitu waktu duha selepas sholat Idul Adha. Dalam pengertian syara dijelaskan oleh Al-Alamah Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa udhiyah wa duhyah ismun lama yuzbahu minal ibili wal baqar wal gonami yauman nahri wa ayamat tasyrik taqarruban ilallah. Udhiyah atau ad-duhyah kurban, ismun adalah terminologi lama yuzbahu minal ibili wal baqar wal gonam, dari hewan yang disembelih, yaitu hewan-hewan khusus, yaitu ibil, bakor, dan gonam.
yaitu unta, sapi, dan kambing. Jadi dengan pengertian ini kita memahami bahwa di luar ketiga hewan tersebut tidak bisa disebut dengan kurban. Dan kurban itu adalah al-udhiyah wa dohiyah, yaitu lama yudbahu minal ibil. Kurban itu adalah menyembelih hewan kurban atau menyembelih unta, sapi, atau kambing. Yauman nahri wa ayamat tasyrik, pada hari nahar, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, wa ayamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari nahar, tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Ya. Jadi definisi ini menjelaskan bahwa satu hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih dan hewannya khusus, yaitu unta, sapi, atau kambing, dan pada hari yang sudah ditentukan, yaitu 4 hari, 1 hari nahar, 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang berikutnya adalah berkaitan dengan motivasi. Motivasinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi dengan definisi ini maka menyembelih unta atau sapi atau kambing tapi tidak dengan motivasi taqarrub ilallah maka bukan disebut kurban. Atau menyembelih hewan tapi hewannya bukan ketiga hewan tersebut, walaupun motivasinya taqarruban ilallah, juga bukan disebut kurban. Ya. Atau kurban dengan seharga hewan-hewan tersebut dengan niat taqarruban ilallah, itu juga bukan disebut kurban. Jadi kurban itu adalah harus menyembelih hewan tertentu, ya, yaitu sapi, unta, ataupun kambing atau domba, harus pada hari nahar dan hari tasyrik, dan harus motivasinya taqarruban ilallah. Itulah pengertian kurban, ya. Kalau di luar pengertian tersebut maka itu tidak disebut berkurban dalam konteks, dalam pengertian syariat atau fikih Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas tentang hukumnya. Apakah berkurban itu adalah hukumnya sunat ataukah wajib? Ataukah haram, ataukah makruh, ataukah mubah? Mubah itu boleh, ya. Nah, berkaitan dengan hukumnya, para ulama terbagi kepada 2 pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunat muakkad, yaitu sunat yang mendekati kepada wajib. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi orang yang memiliki keleluasaan harta. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan jumhur ulama, ya, atau mayoritas para ulama memahami atau berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunat muakkad. Sementara Imam Abu Hanifah dan sebahagian dari ulama Malikiyah berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya. Mari kita bahas, kita lihat apa argumentasi kedua pendapat ulama tersebut. Yang pertama ada argumen yang menetapkannya wajib. Ini berdasarkan Quran surat 108 ayat 1-2. Yakni surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Dalam salah satu pengertiannya berarti Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat sehingga dia memiliki keleluasaan untuk berkurban karena memiliki banyak harta. Kemudian di ayat 2-nya fasholli lirabbika wanhar, dikaitkan dengan dimilikinya Al-Kautsar, dimilikinya nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika, maka hendaklah dia sholat karena Allah, karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Yang dimaksud dalam salah satu pengertiannya adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Wanhar, dan setelah sholat Idul Adha hendaklah dia berkurban. Al-ayah. Jadi berdasarkan ayat ini, menurut pemahaman yang menyatakan bahwa hukum kurban itu wajib adalah karena kalimat wanhar, hendaklah kalian berkurban. Ya, dikaitkan dengan Al-Kautsar, dikaitkan dengan memiliki harta yang banyak atau diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wanhar adalah kalimat perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Ila madalla dalilu ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, pemahaman ayat ini, maka selama tidak ada dalil yang memalingkannya, hukum atau perintah dalam ayat ini yaitu wanhar, berkorban, maka hukum asalnya adalah wajib.
Itu yang pertama, argumen yang pertama. Argumen yang kedua adalah berdasarkan hadis. Ini hadis yang sangat terkenal, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini sabdanya, man kana lahus sa'atun, barang siapa yang oleh Allah atau barang siapa yang mempunyai keleluasaan dalam harta, walam yudhi, tetapi dia tidak berkurban, dia tidak melaksanakan udhiyah, dia tidak berkurban, fala yaqrabana musallana, maka jangan dekati musola kami, jangan dekati tempat sholat kami. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi berdasarkan hadis ini, para ulama memahami, sebagian ulama memahami bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang punya keleluasaan harta dan dia tidak berkurban, ya, barang siapa yang punya keleluasaan harta dan dia tidak berkurban, jangan dekati musola kami. Kalimat jangan dekati musola kami ini adalah ancaman kepada orang yang memiliki kelebihan harta, keleluasaan harta, kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban. Ya. Jadi berdasarkan itu maka para ulama atau sebagian ulama memandang bahwa kurban itu wajib karena adanya ancaman. Jangan dekati, jangan coba-coba dekati musola kami. Ya. Jadi menurut mereka, ya, fala yaqrabana musolana, jangan dekati tempat sholat kami, tidak akan diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang meninggalkan satu perbuatan yang tidak wajib. Jadi katanya kalau bukan wajib tidak mungkin diancam sampai sebegitunya. Jangan dekati tempat sholat kami. Ya, jadi berpemahaman mereka bahwa karena ini wajib ditinggalkan, maka Rasul mengancam jangan dekati tempat sholat kami. Itu adalah argumen atau dua argumen yang disampaikan oleh sebagian ulama atau sebagian kecil ulama, terutama Imam Abu Hanifah, yang berargumen bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang memiliki keleluasaan harta. Tapi ada juga jumhur ulama atau mayoritas ulama yang berargumen atau yang memiliki pendapat bahwa hukum berkurban itu tidak wajib, tetapi sunat muakkad, yaitu sunat yang mendekati kepada wajib. Ini berdasarkan hadis. Jadi perintah Allah dalam Quran surat Al-Kautsar, hendaklah kamu berkurban, dan ancaman Rasulullah fala yaqrabana musolana, ternyata menurut mereka ada yang dalil yang memalingkannya, sehingga perintah dalam ayat itu tidak menunjukkan pada wajib, dan ancaman dalam hadis yang tadi dibacakan fala yaqrabana musolana, jangan dekati musola kami, tidak menunjukkan kepada haram. Ya, ini adalah hadisnya. An Ummi Salamah ta'ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah gitu. Wa arada ahadukum ayudohi, ini yang perlu digarisbawahi. Wa arada ahadukum ayudohi, dan kamu berkeinginan untuk berkurban, falyumsik an syarihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977, At-Tirmizi nomor hadis 1523, An-Nasai nomor hadis 1361, dan imam-imam hadis yang lain. Jadi banyak yang meriwayatkannya. Jadi berdasarkan hadis ini, terutama yang digarisbawahi tadi, ya, kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah terus kamu punya niat atau punya keinginan, berkehendak untuk berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Nah, jadi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa pada hadis ini tindakan berkurban dikaitkan dengan arada ahadukum ayudahi, dikaitkan dengan keinginan, ya. Ini menunjukkan kepada sunat. Sementara pengaitan sesuatu dengan keinginan menunjukkan kepada ketidakwajiban. Jadi barang siapa yang punya keinginan, ya bagi yang punya keinginan untuk melaksanakan kurban gitu. Jadi kalimatnya aroda tidak menunjukkan kepada maksud wajib. Jadi dalilnya berdasarkan hadis ini, maka perintah Allah dalam surat Al-Kautsar untuk berkurban
itu perintah yang tidak menunjukkan wajib, tapi tetap itu perintah, cuman tidak tegas, jadi hukumnya sunat. Dan ancaman bagi yang tidak berkurban dengan tidak boleh mendekati musola kami, itu tidak menunjukkan kepada haram, ya, tapi menunjukkan kepada ancaman yang tidak tegas, gitu. Artinya bahwa berdasarkan hadis ini maka ada hadis yang memalingkan dari perintah yang asalnya menunjukkan kepada, atau hukum asalnya menunjukkan kepada wajib. Dan inilah yang dipahami oleh jumhur ulama. Ada lagi satu asar itu adalah kisah atau cerita dari para sahabat, ya. An Abi Sarihah yani Huzaifah bin Asid al-Ghifar. Dari Abu Sarihah yani Huzaifah bin Asid al-Ghifar, qala, dia berkata, adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yudohyani. Aku mengetahui, atau bahasanya ra'aitu, aku melihat, ya. Jadi Abu Sarihah ragu apakah redaksinya adraktu atau ra'aitu, tapi maknanya samalah. Jadi aku melihat, aku mengetahui Abu Bakar dan Umar suatu saat tidak beryudohyani, keduanya tidak berkurban. Atau fi ba'di hadisihim, dalam salah bagian hadis mereka, karohiyata ayyuk tada bihima, keduanya takut atau khawatir orang lain menganggapnya sebagai satu kewajiban. Ini adalah asar riwayat Al-Baihaqi, nomor asarnya 1813 dalam Sunan Shogir Al-Lil Baihaqi. Dan asar ini berderajat hasan, ya. Jadi dari asar ini dipahami begini, ya. Jadi para sahabat sudah memahami itu hukumnya adalah sunat muakkad. Tetapi para sahabat dan sebagian besar tabi'in memahaminya atau menyambutnya seperti wajib. Dan ini ditakutkan oleh Umar dan Abu Bakar. Jadi kapan-kapan atau nanti di waktu yang akan datang ini dipahami sebagai wajib. Karena hampir setiap hari nahar dan hari tasyrik mereka berkurban, tidak satupun yang tidak berkurban, gitu kira-kira. Oleh karena itu maka Umar dan Abu Bakar melakukan nasihat secara demonstratif, yaitu dengan tidak berkurban. Sehingga orang bertanya, kenapa engkau tidak berkurban sementara lain yang berkurban? Maka Abu Bakar dan Umar menjawab, aku takut. Atau keduanya menjawab, aku takut nanti kurban itu dipandang wajib, ya. Jadi ini adalah asar yang menguatkan hukum berkurban itu adalah sunat, tapi sunatnya mendekati wajib atau dikenal dengan sunat muakkad, ya. Jadi asar sahabat ini menegaskan bahwa hukum kurban adalah sunat muakkad, ya. Tetapi dalam asar ini juga dipahaminya begini, walaupun sunat muakkad, sebagian besar sahabat dan sebagian besar tabiin menganggap itu sebagai sebuah yang wajib, sehingga mereka sudah terbiasa melaksanakan kurban, gitu. Sehingga muncullah ketakutan dari Abu Bakar dan Umar kalau nanti orang memandang ini sebagai wajib, ya. Jadi gambarannya mereka tahu bahwa ini sunat muakkad, tetapi sunat muakkad itu adalah sunat yang mendekati wajib, sehingga mereka tetap melaksanakan kurban walaupun hukumnya sunat. Itulah sikap para sahabat atau sikap para tabiin, ya, dalam mengsikapi sunat muakkad. Ikhwatu iman yang berbahagia, jadi kesimpulannya ada dua pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan sunat muakkad, hukum berkurban ini, ya, artinya adalah sunat yang mendekati wajib. Bahkan ada yang mengatakan wajib, ya, dari hukum berkurban ini. Nah, sehingga kita memilihnya adalah kembali kepada rumus bahwa pilihlah yang menurut hati kita yang menenangkan, ya. Atau kalau punya ilmu maka pilih mana yang arjah. Pilih dari dua pendapat itu mana yang paling kuat, ya, kalau memiliki alat untuk memilih dari kedua pendapat tersebut, ya. Insya Allah kedua-duanya adalah hasil ijtihad, pemahaman atas Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, sehingga mudah-mudahan berpahala dalam memilihnya dari satu di antara dari kedua hal tersebut. Ikhwatu iman yang berbahagia, demikianlah pembahasan berkaitan dengan hukum berkurban dan pengertian kurban berdasarkan Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kita bertemu kembali dalam pembahasan
fikih kurban yang kedua, yaitu fadilah berkurban, dalam video di channel atau di kanal Fityatun Amanu yang akan datang. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم